Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inah dan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita melanjutkan pembahasan pada hadis ke-28 dari pembahasan sebelumnya tentang kesabaran, babus sabri, kitab Riyadhus Shalihin. Halaman 23. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu al-karbu. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi merasa berat, takulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasa berat. Ja'ala yataghasyahu al-karbu, diliputi penderitaan. Maka Fatimah berkata, wa karba abtahu, alangkah menderitanya. Alangkah menderitanya. Maksud daripada ungkapan ini, ibarah laisa. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada penderitaan terhadap ayahmu ini setelah hari ini. Maksud daripada ungkapan laisa ala abika karbun adalah yakni la yusoba abuka bikarbin, bahwasanya bapakmu ini tidak akan ada penderitaan, ya, yaitu alimun ausidah, yaitu rasa sakit yang sangat setelah hari ini. Wahia jumlatun qolahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah indama istadda bihil maradu wal maut. Ungkapan ini disampaikan atau diungkapkan oleh beliau baginda Nabi kepada Fatimah ketika sakit itu sudah terasa sangat berat, bahkan mendekati kematian. Sakit yang sudah sangat berat dan mendekati kematian, apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi adalah mubasyiron iyaha. Beliau menghibur Fatimah. Mubasyiron iyaha, beliau menghibur Fatimah. Jadi bukan Fatimah yang menghibur Nabi. Karena ketika melihat orang yang dicintai itu menderita, itu sebenarnya yang melihat itu lebih menderita daripada yang sakit. Ya, seperti kalau kalian jatuh, ya, tanganmu cuklek misalnya, kamu cengenges tapi bapakmu ibumu gopo, itu gak apa-apa.
kamu goyang-goyang, padahal yang merasa sakit itu kamu. Lalu kamu yang menghibur, kak popo, kak popo. Pernah seperti begitu? Gak malah mengambil kesempatan, aduh, waya itu lorone itu umpama dikasih angka itu 5, kamu skenario kamu itu, gayamu itu kayak sakitnya itu ya. Jadi kalau dikasih skor itu antara 1 sampai 10, sakitmu itu 5, kamu seolah-olah sakitmu itu 9. Nah, tidak seperti itu. Kebanyakan ketika kamu itu mencintai seseorang, orang tuamu, ya, kamu tidak mengharapkan orang tuamu khawatir, kadang-kadang malah sakitnya disembunyikan. Betul ya? Gak apa-apa, padahal ya meringis-meringis setelah orang tua sudah tidak melihat, meringis-meringis. Jadi Nabi ini ketika merasa sakit yang luar biasa menjelang wafatnya beliau, itu yang gopoh malah anaknya, yaitu Fatimah. Ya, belum mengatakan wa karba abdahu, alangkah menderitanya engkau. Nah, Nabi kemudian mengungkapkan laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah ini enggak ada lagi rasa sakit. Mubasyiron iyaha, memberi berita gembira kepada Fatimah. Bi anna halahu sayataghayyaru ilal afdal, bahwa penderitaan ini akan segera berubah. Sakitnya ini akan segera berubah, ya, yaitu ba'dal intiqali ila jiwari rabbih. Setelah sakitnya ini akan berubah. Kenapa? Karena Nabi akan berpindah, ya, Nabi akan bersanding ke sisi Tuhannya. Nabi akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu seperti seorang ibu yang mau melahirkan anak, itu sakitnya luar biasa. Kalau Mbak Tia itu menggambarkan, beliau kan di kebidanan, sakitnya orang melahirkan itu seperti putusnya sekian sendi-sendi pada tulang-tulang ibunya itu ngumpul jadi satu. Sakit sekali. Tapi setelah sakitnya itu, selama 9 bulan beban mengandung bayi yang dicintai dan ditunggu-tunggu selama 9 bulan itu, kan ditunggu-tunggu. Selama 9 bulan itu, maka kemudian sakit itu segera hilang, dan kemudian yang ditunggu-tunggu itu segera datang. Bahagia. Sudah bahagia, kemudian bebannya hilang yang ada dalam perut itu. Kamu nggak bisa bayangkan, kamu kalau kena tusuk duri, jadi kayak bendul begitu ya, hanya berapa senti itu udah beratnya. Sementara tubuhmu waktu kecil itu 2,5 kilo sampai 3 kilo, digembol sama orang tua, sama ibu, kemana-mana digembol. Tentu ini sebuah penderitaan yang berat. Nah, tapi kemudian pada titik puncak daripada beratnya itu, bayi itu keluar, ya.
kemudian hilanglah rasa sakit, dan kemudian yang dicintai, yang ditunggu itu kemudian hadir. Buah hati dari kedua orang tuanya itu kemudian dilahirkan. Ganti acara. Dan Nabi ini ganti acara setelah kemudian di dunia yang tidak pernah tidur sejak turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Sejak saat itu enggak ada lagi istirahat, karena terus akan mendapatkan perintah. Surat perintah penugasan sebagai seorang nabi itu akan segera diikuti dengan seluruh perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, dari yang menciptakan Nabi Muhammad, dari yang menciptakan alam semesta itu, dan tidak akan berhenti. Maka dengan sakitnya beliau yang berat ini, kata Nabi, setelah ini tidak ada lagi sakit dan beliau akan berada di sisi Tuhannya, Tuhan yang selama ini memerintahkan itu. Kamu bisa bayangkan kalau kemudian mengapa orang takut mati? Karena dia akan bertemu dengan Tuhannya yang selama ini memerintahkan, tapi dia nggak patuh dengan perintahnya. Secara psikologi, dia ketika bertemu dengan Tuhannya yang selama ini memerintahkan, tapi dia langgar, itu secara psikologi dia senang tidak ketemu dengan Tuhannya itu. Takut kan? Takut. Maka itulah gambaran kalau kita dalam hidup ini banyak pelanggarannya kepada Allah Ta'ala, maka pasti di saat kematian ini takut untuk ketemu. Tapi kalau di saat hidup ini kita ini maksimal untuk berbuat taat kepada Allah, justru kematian itu adalah pintu pertama untuk meraih kenikmatan, meskipun di awal dengan sakit. Paham ya? Jadi siapa yang menghibur? Fatimah apa beliau Nabi? Ya, beliau Nabi menghibur putrinya yang sangat beliau cinta itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, kemudian Fatimah itu berbisik, dibisiki sama kanjeng Nabi. Setelah ini kamu, begitu. Terus setelah ini kamu menyusul, begitu. Terus Fatimah tertawa. Awalnya kan menangis karena ditinggalkan oleh Nabi. Nah, Nabi memberi berita, Nabi kan meninggal. Kemudian Nabi mengatakan setelah ini kamu menyusul. Nah, senang Fatimah. Kenapa kok senang? Kenapa? Mati kok senang, kenapa? Yang pertama, beliau akan ketemu lagi dengan bapaknya, iya kan? Jadi perpisahan itu sementara, karena beliau akan bertemu lagi dengan bapaknya, yaitu Nabi Muhammad. Maka kemudian dia tertawa, tersenyum. Jadi mari nangis terus guyu gitulah. Dia melihat Nabi menderita itu nangis, tapi dia dapat berita kamu nanti juga akan meninggal, menyusul Nabi, beliau kemudian berbahagia. Kalau manusia biasa gimana? Aku katanya mati, mari kamu punya mati. Kira-kira, ayo lo, kalau ngomong ngono, betul enggak? Kalau apa aku nyusul sampean? Nah, begitu. Kalau Fatimah enggak begitu, malah senang. Ya. Kecuali kalau yang mati ahli maksiat, kata mati saya melet-melet begitu ya, saya mendelik mari awakmu. Nah, berarti apa? Ojo dhisik. Ya.
karena takut, bukan begitu. Nah ini yang kemudian terjadi ya, keadaan ketika Nabi menjelang kematian. Kemudian dari rincian dari hadis ini tentang makna karbu, yakni adalah asidda atoik alhammu wal husnu. Jadi yang disebut dengan karbul adalah beratnya keadaan, kemudian rasa yang sangat sempit ya, kemudian kekhawatiran ya. Dan ini digambarkan waqaja fil hadis anal karba usibu bihi Nabi SAW inda sakaratil maut, dan bahwasanya penderitaan ini dialami oleh beliau dalam keadaan sakaratul maut. Ngerti sakaratul maut enggak? Apa? Menjelang kematian. Kalau menjelang kematian itu sakaratul maut seorang mukmin yang taat, ketika itu berat, itu bukan pertanda beliau orang buruk, enggak. Ya. Sakaratul maut seorang muslim yang berat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Loh, kok begitu? Kenapa? Karena bentuk kasih sayang Allah itu dia diberi sakit supaya dia tidak lagi menderita di akhirat. Jadi kesalahan-kesalahannya itu kemudian ditebus sebelum beliau itu mati di akhir itu. Jangan salah duga, itu orang kafir kok matinya enak ya, padahal dia itu tidak pernah nyembah Allah Ta'ala. Kalau orang kafir matinya enak karena apa? Perbuatan baik dia di dunia, perbuatan baik dia di dunia itu dibalas di dunia, maka matinya enak, matinya tidak berat. Tapi setelah mati dia akan masukkan neraka. Itu yang susah itu kalau orang kafir dan jelek, wes kafir kemudian nggak baik sama manusia yang lain. Nah ini susah nih. Jadi jangan melihat bahwasanya kondisi sakaratul maut seseorang yang berat itu justru menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Itu. Dan doanya apa bagi kita? Kita berdoa supaya terhindar dari fitnah di saat sakaratul maut. Karena itu adalah puncak terakhir mati-matian pertempuran antara diri kita dengan setan. Di saat sakaratul maut itu dia akan berusaha untuk menggelincirkan manusia di saat terakhir kematian. Maka setan akan muncul dalam bentuk bapaknya yang sudah meninggal, setan muncul dalam bentuk ibunya yang sudah meninggal. Dalam sebuah riwayat di kitab Tazkirah itu dijelaskan setan itu muncul dalam bentuk orang-orang yang terdekat, bapaknya, mbahnya atau siapa, dan dia mengatakan
tinggalkanlah Islam, masuklah ke dalam agama Yahudi. Dan itu adalah agama yang benar. Sing ngomongku koyok mbae utawa koyok bapake. Bentuknya itu. Kalau dia itu seorang muslim yang kokoh, dia tahu ini fitnah, ini godaan. Maka dia masuk Yahudi. Enggak berhasil, muncul lagi setan berikutnya, muncul dalam bentuk ibunya. Ibunya yang sudah meninggal, aku sudah tenang dalam agamaku Nasrani. Masuklah ke dalam agama Nasrani, tinggalkanlah Islam. Karena yang benar itu adalah Nasrani. Yang muncul kayak ibumu begitu. Terjadi pertempuran akidah yang sengit di saat sebelum kematian. Ngantuk Zaidan? Ya. Kalau ngantuk bisa ambil air wudhu. Kalau ngantuk. Paham ya? Maka kemudian tidak boleh berhenti untuk berzikir. Kalau kamu sakit itu kamu nggak boleh berhenti berzikir. Khawatir apa? Tiba-tiba Israel datang. Maka kegiatan orang yang sakit itu dia harus memperbanyak zikir. Jangan pernah lupa. Dan itu kesempatan yang paling tenang untuk apa? Untuk apa, Bet? Ya. Jadi ambil wudhu. Ya, sampai di mana tadi? Ya, harus terus berzikir. Kalau kalian sakit, kamu nggak boleh lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Nabi mengatakan laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tani hadil ibaro anna Nabi SAW la yam rudu wala yu'ani minasadaid ba'da wafati wa inna masiruhu ba'dal maut huwa ar-roha. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa setelah ini nggak ada rasa sakit, itu beliau memang mengakui sakit, betul sakit. Tapi beliau mengatakan setelah ini adalah kembali, waktu kembali. Wa anna masiruhu ba'dal maut huwa ar-roha. Jadi akhir daripada kematian ini istirahat, adalah waktu untuk istirahat. Dan wan naim fil jannah, dan kenikmatan di surga. Maka makam itu disebut pesarehan, sareh, tempatnya istirahat. Kalau bagi seorang yang mukmin memang makam itu pesarehan, tenang, selesai, seluruh tugas hidup sudah ditunaikan. Suruh sholat sudah, suruh zakat sudah, suruh dakwah sudah, diuji kaya sudah, diuji miskin juga sudah, diuji menghadapi orang-orang yang menentang dakwanya sudah, diuji oleh banyaknya jamaah yang mengikuti dia juga sudah, semua sudah dia lakukan, dan itu menguras tenaga, menghabiskan seluruh umurnya. Ya, antara ujian yang berat, ya, atau ujian yang nyaman, semua sudah dilakukan dan dia istiqomah dalam ketaatan itu. Lalu dia meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam pesarehan. Jadi dia sareh di situ, bukan disiksa.
Tapi kalau dia itu dalam hidupnya itu adalah penuh maksiat, pokoknya ngelanggar terus saja, bukan pesarehan namanya, penyiksaan, tempat penyiksaan. Karena alam kubur itu adalah pintu pertama untuk mendapatkan kenikmatan kalau dia mukmin soleh, atau pintu pertama mendapatkan hukuman. Paham ya? Jadi kira-kira kalau kemudian pintu pertama menghadapi kenikmatan, setelah ini istirahat, ya istirahat, kematian itu adalah hal yang menyenangkan. Kenapa? Kenapa? Dia sudah terlepas dengan beban-beban dunia dan akan menghadap kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan musuhnya, kekasihnya. Nah, kalau orang akan bertemu dengan kekasihnya, mestinya bahagia, bukan malah apa namanya, takut ya. Makanya seberapa besar sih cintamu kepada Allah Ta'ala itu, atau kita balik, seberapa besar cintanya Allah kepadamu. Jadi kalau ditanya begini, apakah kamu mencintai Allah? Mungkin kamu jawab, ya tentu saja. Sekarang kita balik pertanyaannya, apakah Allah mencintai kamu? Susah jawabnya. Betul atau tidak? Saya bertanya, wahai fulan, kaum muslim? Iya. Saya bertanya, kamu menyembah Allah? Iya. Apakah Allahmu itu, apakah Tuhanmu itu mencintai kamu? Susah jawabnya. Ada sebuah pertanyaan, seorang pewawancara menanyai seorang perempuan, ibu-ibu, are you married? Apa kamu sudah menikah? Iya, saya sudah menikah. Kemudian dia bertanya, is he happy? Apakah suamimu bahagia? Nggak bisa jawab dia. Ini pertanyaan apa? Seharusnya kamu bertanya, apakah kamu bahagia? Wanita tadi ditanya oleh pewawancara, maunya itu ditanya, apakah kamu berbahagia dengan suamimu? Tapi kan itu biasanya begitu. Are you married? Yes, I am married. Are you happy? Apakah kamu bahagia? Nah, baru dijawab, saya tidak terlalu bahagia dengan suamiku. Tapi pertanyaan tidak begitu. Dijawab, is he happy? Apakah dia bahagia? Kemudian tidak bisa jawab. Ini pertanyaan apa? Seharusnya Anda bertanya, apakah saya bahagia? Bukan apakah suami saya bahagia. Apakah Anda keberatan untuk menjawabnya? Iya. Lalu pewawancara menjawab, tidak apa-apa, karena kami sudah tahu jawabannya. Ngerti habis. Tidak apa-apa, karena kami sudah mengerti jawabannya. Maksudnya kami siapa? Maksudnya kami adalah saya sama kameramen. Ya. Kalau kemudian pertanyaannya, hei fulan, apakah Allah mencintaimu? Kamu bisa mengukur dirimu. Kalau kamu mendekat kepada Allah itu dengan cara melangkah, maka Allah mendekati kamu dengan cara berlari. Lebih mencintaimu.
Kalau kamu nyebut terus kepada Allah Ta'ala, yaitulah aktivitas orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu selalu menyebut. Berarti Allah juga nyebut-nyebut kamu. Kalau yang dalam pikiranmu itu adalah tugas apa setelah ini dari Allah Ta'ala, terus begitu, ya, maka kamu itu adalah menjadi hambanya Allah Ta'ala, maka Allah mencintaimu. Hanya itu cara mengukur apakah kita dicintai Allah, itu adalah cara mengukurnya adalah apakah kita mencintai Allah, karena cinta kita nggak pernah tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya? Dan dalam kondisi sakaratul maut ini yang dibutuhkan adalah cintanya Rabb ini kepada kita, bukan yang lain. Harta sudah nggak ada manfaatnya. Iya, paham Bet? Sini duduk sini. Pindah. Cepet. Paham ya? Kemudian bagaimana mungkin tidak bahagia? Wong setelah mati kemudian dia bertemu dengan yang dia cintai dan mendapatkan kenikmatan. Bayaran lah istilahnya. Mari nyebut gawe dari isu sampai capek asar. Asar ini kan sudah kata bayaran ya kebiasaan. Seneng enggak kira-kira? Tenagamu sudah habis, ya, dikuras sejak pagi, maka menjelang asar menjelang maghrib itu adalah waktu yang ditunggu, dan itu sudah habis tenagamu. Terus kayak nyambut gawe mana? Tapi setelah itu cair rekeningmu, kemudian ting dapat seharian ini 1 juta, dibayar 1 juta sehari. Ya, kalau 1 bulan kan 30 juta, tapi itu bayaran harian misalnya. Itu pasti senang itu. Kemudian hadir ibarah waradat fi hadis nabawi syarif Yusufu mashadu ikhtidorin Nabi Muhammad SAW haisu istadabihil maratu wa ta'ab. Hadis yang mulia ini memberikan ibarah, ya, bagaimana sifat daripada rasa sakit itu, ya, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau dalam keadaan sangat berat, ya. Maka Fatimah mengatakan wakar bahu likurbika al yaum ya abdahu farata alaih Nabi qailan. Nabi menolak, ya, ketika Fatimah mengatakan wahai bapak, alangkah menderitanya engkau. Maka kemudian Nabi mengatakan ya Fatimah laisa ala abika karbun badal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi penderitaan setelah ini. Nah, ini adalah as-sabru ala sadaid, masuk kepada materi. As-sabru ala sadaid, yaitu sabar menghadapi beratnya beban. Nabi memberikan contoh sabar menghadapi beban. Apa yang terjadi kepada Nabi itu menjadi panduan untuk kita. Umpama Nabi itu dimudahkan, kan terserah Allah Ta'ala. Iya Bara, ngantuk, butuh. Tapi kita nggak akan ada panduan. Iya Nabi terang aja mati enak.
ya kan? Ya Nabi matinya enak, ya mendingan enak, yaitu husnul khotimah. Tapi menderitanya juga diberi penderitaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti makhluknya yang lain, seperti umatnya, seperti yang lain kita, ya. Ya, maka Nabi memberikan contoh sabar. Kalau diberikan rasa sakit ini sabar. Kenapa? Sebentar lagi itu mendapatkan kenikmatan. Kayak kamu kalau sudah berbuka puasa itu, kayak isu sampai jam 4 itu sekali kelip nih. Ya, tenaga yang entek, betulnya. Dan kamu bertahan, apa yang ditunggu? Adzan maghrib. Selama ini tuh kamu nggak pernah menunggu adzan maghrib, kecuali hari Senin sama Kamis. Adzan itu kan nggak pernah ditunggu. Pokoknya adzan ya kemudian jalan ke masjid. Tapi kalau hari Senin sama Kamis, adzan itu tunggu. Kata adzan dilungkas. Sego sudah ngarep ya. Es sudah di kelas semuanya. Pikiran sudah ke situ semua, ke kenikmatan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan gak enak sih pertama biasa ya. Meskipun akan gak enak, itu yang kamu tunggu-tunggu. Ya betul atau tidak? Bukan adan sing enak iki. Saya iki adan gak enak, golek adan sing enak baru berbuka. Begitu enggak? Enggak kan? Masa sing adan itu mbak-mbak sing suaranya cempreng. Nah, ya, tetap akan ditunggu dan disambut dengan gegap gempita untuk menggempur makanan yang sudah siap disantap itu. Tapi harus mengalami dulu penderitaan lapar dan haus sampai tenggorokan ini kok ya gak males ngomong. Ya, kalau puasa itu kan males ngomong, bukan males ngomong. Tenaga itu wis entek gitu loh. Timbangane untuk tambah entek mokel wis menengah wis. Apalagi sudah pusing, kepala pusing. Apa kan sering itu kalau puasa itu ngeluh gitu loh. Ya udah ngeluh ya kemudian ya itu pilihannya kan wis mokel lain. Tapi kalau mokel ya nggak puasa-puasa. Ini ngeluh biasa, bukan ngeluh yang memang sakit. Jadi buktinya apa? Buktinya setelah berbuka, kemudian jam 8 malam itu sudah nggak ngeluh lagi. Terus lagi, oh berarti yang ngeluhnya tadi itu kan lapar berarti itu ujian. Nah ini tubuh ini bisa membedakan mana yang ngeluh sakit sama yang ngeluh karena lapar. Kalau ngeluh karena sakit itu beda, rasanya beda. Kalau ini indikasinya sakit, ya harus berbuka. Diambil ruksonya. Dan itu kan puasa sunnah. Terus ngombe ae dhisik. Mokel, iya anu rada kena awak gitu. Dipaksa malah tidak bagus ya. Karena Allah memberikan rukso. Kemudian wa anal akibata lil muttaqin fil akhirah. Sedangkan akhir daripada semuanya ini bagi orang-orang yang muttaqin itu adalah di akhirat. Berikutnya al-bisyara bil khair. Jadi Nabi di akhir hayatnya itu masih memberikan kabar gembira, al-bisyara bil khair. Basyara Nabi ibnatahu bil khair. Nabi memberi kabar gembira kepada anaknya. Ya. Alladzi yang tadiruhu ba'da mautihi, ada yang menunggu. Nabi sedang ditunggu. Ya, ba'da mauti bahwa ma ya'rifu, dan itu adalah yang dia kenal. Yaitu Allah Ta'ala ditunggu.
aku wis ditunggu. Ditunggu siapa? Yang dia kenal kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus diawali dengan perpindahan intikal. Intikal yaitu al-maut. Ya. Maka kan sahabat itu kan kalau dalam peristiwa peperangan itu kan ketika dia sedang biasanya kan orang mau meninggal itu kan kayak tenang begitu ya, diem begitu. Ada yang dia lihat, tapi tidak dilihat oleh orang lain. Dia lihat begini, terus tersenyum. Terus dia berkata, saya sudah ditunggu. Siapa? Itu bidadari. Bidadari. Nah, ya, kan ada itu banyak riwayat itu yang kemudian ditunggu oleh bidadari. Ada yang malah bermimpi dalam sebuah peperangan itu, besok perang dia bermimpi ketemu bidadari. Lah ketika dia mendekat kepada bidadari, "Sik, ojo saiki. Waktumu dan waktuku besok." Dan besok adalah hari pertempuran. Mati dia di pertempuran itu, syahid. Ya. Karena yang tadi dalam mimpinya itu dia hanya bermimpi tidur itu ketemu sama bidadari. Nah tentu kan bidadari kan nggak ada di dunia ini. Kayak siapa? Kayak artis yang paling cantik di Indonesia siapa? Siapa? Doraemon, ya. Ya. Scooby-Doo. Ya. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai kecantikan bidadari itu. Dan disitulah kemudian ketika orang mendekati kematian malah ditampakkan pemandangan-pemandangan yang indah, kenikmatan surga. Ya seneng. Kalau seneng kira-kira apa? Sakitnya terasa enggak? Hah? Ya tetap sakit tapi kemudian banyak berkurang. Kenapa? Tertutup dengan kebahagiaan. Kebalikannya, kalau dia itu ahli maksiat, yang kata apa? Neraka. Ya, sing ketok neraka, terus malaikat yang kejem-kejem itu dia nggak mau meninggalkan dunia. Ojo siso aku nang dunia ini sih. Ojo. Makanya berat dia meninggalkan dunia, berat dia. Paham ya? Nah, makanya kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti jika kamu siap. Maka yang penting itu adalah menyiapkan datanya kematian. Apa yang mesti ngomong kematian? Aku aja jenom sih. Belum tentu kamu sama apa ini matinya disik. Kamu itu belum tentu. Kamu jangan ngomong yang iya. Itu enggak. Paham? Kamu itu jangan ngomong yang iya. Ngomong yang tidak saja. Paham? Jadi belum tentu kematian itu terjadi kepada yang lebih berumur. Kadang-kadang kematian itu didulukan sama yang muda-muda sebagai bentuk kasih sayang. Wis iki tak matekno ae. Iki kada dikek urip rada suwe dedek mlunat arek iki. Ya. Ya. Kok ketokane kok ada indikasi negatif ya. Walaupun banyak kesalahannya dimatikan saja supaya dia masuk surga. Supaya salah tapi mek titik salahnya. Ya, maka kalau dikasih umur panjang, maka umur panjang itu harus dipakai untuk
banyak beribadah. Supaya apa? Enggak banyak-banyak salah dia. Ya, kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak banyak. Jadi itu untuk sementara ini ya masih belum selesai dari hadis ke-28 ini. Yang pertama bahwasanya satu ya, Nabi memberikan hiburan kepada Fatimah meskipun Nabi yang merasa sakit. Berikutnya yang kedua, orang yang mencintai itu sering merasa lebih sakit daripada yang menderita sakit ya. Seolah-olah dia itu merasa sakitnya. Kamu merasakan kalau kamu punya anak, anakmu sakit, sing gopo itu orang tuanya, sing gak turu, sing anaknya wis ngorok ya. Kemudian anak itu tangi, kok kemudian yang lainnya di seneni rame talah istirahat dan seterusnya. Berikutnya bahwasanya titik puncak daripada sakit itu akan berhenti karena tidak ada sakit yang abadi. Sakit itu adalah mesti sementara. Demikian juga kebahagiaan itu tidak ada yang abadi. Kebahagiaan itu sementara. Tinggal kamu ngambilnya kapan. Kalau kamu manggil bahagianya sekarang, di muda ini kamu puas-puaskan bahagianya, nanti yang sengsaranya nanti di saat tua. Karena konsepnya tidak ada bahagia yang abadi di dunia. Kalau sekarang kamu ambil penderitaannya, beratnya sekarang, kemudian tidak ada berat yang abadi, maka di saat tua kamu akan istirahat. Pilih mana? Istirahat saat muda, di masa tua itu kamu harus sengsara, atau sekarang istirahatnya, sekarang sengsaranya, tapi di saat tua istirahat. Pilih yang mana? Pertama, yang kedua? Yang kedua, yaitu sekarang kamu harus sengsara dulu. Ya, nanti di saat tua kamu akan menikmati. Baik, tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.